Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini tanggal 7 April 2020. Saat ini kita masih dalam keadaan lockdown untuk pencegahan COVID-19 supaya kita terhindar dari wabah penyakit tersebut. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dan selalu bahagia. Baik anak-anakku, hari ini kita akan bahas tentang pencemaran lingkungan. Ini merupakan materi biologi di semester 2. Sebenarnya ini tidak asing lagi untuk kita semua karena kita mungkin di lingkungan mengalami ini. Baik, kita lanjut pada materi. Pencemaran lingkungan ini apa sih sebenarnya? Pencemaran lingkungan ini dia. Sebelum kita beranjak pada apa itu pencemaran lingkungan, kita harus tahu dulu apa itu lingkungan alami dan lingkungan yang tercemar. Sehingga kita paham betul yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan itu seperti apa. Oke. Ini dia, lingkungan alami adalah lingkungan yang dalam keadaan seimbang. Artinya, komponen-komponen biotik dan abiotiknya dalam lingkungan tersebut dalam keadaan seimbang. Tidak saling mendominasi, semuanya seimbang, saling interaksi berpengaruh baik pada perkembangan alam tersebut. Yang kedua adalah lingkungan yang tidak alami, yaitu lingkungan yang tercemar. Apa itu lingkungan yang tercemar? Lingkungan yang tercemar adalah lingkungan yang sudah tidak seimbang lagi karena peristiwa masuknya zat-zat atau komponen lain yang merugikan ke dalam lingkungan. Nah, dari sini kita bisa menarik satu benang merah. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan berarti tercemarnya suatu lingkungan akibat adanya peristiwa masuknya zat-zat atau komponen lain yang merugikan ke dalam lingkungan tersebut. Ada banyak macam-macam pencemar yang ada di lingkungan kita, sehingga alam kita menjadi memang tercemar. Macam-macam pencemar yang mau Ibu kupas di sini adalah pencemar yang bersifat kimiawi. Apa itu pencemar yang bersifat kimiawi? Pencemar yang bersifat kimiawi adalah yang diakibatkan oleh zat-zat kimia. Kemudian pencemar fisik. Pencemar yang sifatnya fisik. Ini berarti yang benar terlihat oleh kita, terasa, tercium. Ini merupakan pencemar yang diakibatkan oleh zat cair, padat, atau gas yang nampak. Yang ketiga adalah pencemar yang sifatnya biologis. Nah, ini dia. Pencemar yang bersifat biologis adalah yang disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme penyebab penyakit. Misalnya, pada saat ini kita sedang mengalami di dunia ini sedang mengalami wabah corona. Semoga kita terhindar dari itu semua. Maksudnya apa sih pencemar biologi ini? Jadi pencemar biologi ini ada mikroorganisme yang menyebabkan makhluk hidup yang ada di dunia ini menjadi terganggu keberadaannya. Seperti itu. Misalnya tadi corona. Kita kan merasa terganggu ya dengan adanya COVID-19 ini, sehingga kita tidak lagi bisa bertatap muka langsung. Kita menggunakan e-learning, kita menggunakan video conference, bahkan mungkin seperti ini, rekaman video, karena kita terbatas dengan ruang dan waktu. Seperti itu. Nah, berikutnya ini macam-macam pencemaran yang terjadi di lingkungan kita. Kerap kali kita lihat air yang sudah tidak jernih lagi, udara yang tidak
segar lagi, tanah yang sudah tidak subur lagi. Nah, ini pencemaran air salah satunya. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam lingkungan perairan, sehingga kualitas atau mutu air menjadi terganggu. Penyebabnya bisa limbah industri, limbah pertanian, limbah rumah tangga, limbah minyak. Limbah industri mungkin ini dampaknya besar sekali, karena memang limbah yang dimasukkan ke dalam lingkungan perairan dari pihak-pihak industri ini memang banyak dan menyumbang sangat fatal terhadap pencemaran lingkungan ini limbah industri. Kemudian yang kedua adalah limbah pertanian. Ini pun tidak kalah beratnya pencemar dari limbah pertanian ini. Salah satunya karena penggunaan pestisida, sehingga pestisidanya mengalir ke air dan airnya ya tidak bisa digunakan lagi karena sudah beracun, ada pestisidanya. Kemudian yang ketiga adalah limbah rumah tangga. Ini dia yang oleh kita ini menyumbang banyak terhadap pencemaran lingkungan dari limbah rumah tangga ini. Setiap hari, mungkin setiap kita makan, setiap saat kita nyampah, maka sampah inilah nanti yang akan menyumbang pencemaran, akan mengakibatkan pencemaran. Limbah rumah tangga ini mungkin bisa karena deterjen yang mengalir dari tempat MCK kita itu masuk ke perairan. Kemudian limbah minyak, ini limbah minyak mungkin akibat kebocoran dari tangki minyak, dan ini harus segera ditangani sebenarnya. Jangan sampai limbah minyak ini berlarut-larut mencemari lingkungan perairan. Begitu. Berikutnya ini pencemaran udara. Sangat-sangat terasa oleh kita ketika pagi hari yang zaman dulu sekali, ketika ibu masih kecil, ibu masih bisa menghirup udara yang segar. Ketika keluar dari rumah itu kita disiapkan oleh alam itu ada oksigen yang banyak. Tapi saat ini ketika keluar rumah pagi-pagi belum tentu udaranya masih segar. Tapi mungkin sudah ada asap dari knalpot, asap dari para perokok, kayak gitu. Pencemaran udara ini apa sih sebenarnya? Pencemaran udara adalah peristiwa masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam komponen udara. Akibatnya, kualitas udara menurun sehingga mengganggu kehidupan manusia atau makhluk hidup lain. Kemudian penyebabnya apa aja? Bisa karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, CFC. Kalau karbon dioksida ini mungkin salah satunya akibat dari kurangnya penyerapan karbon dioksida. Karena karbon dioksida itu kan selalu dihasilkan oleh kita. Kita kan menghirup udara itu oksigen, kita mengeluarkan CO2. Nah, CO2 ini apabila tidak ada tumbuhan yang memanfaatkannya, maka akan melimpah di alam. Oleh sebab itu, supaya karbon dioksidanya itu berkurang, berarti harus ada yang menggunakannya, yaitu tumbuhan. Kita tanamlah tumbuhannya. Kemudian karbon monoksida, ini bisa berasal dari rokok, bisa berasal dari asap pabrik, bisa berasal dari asap kendaraan. Kemudian sulfur dioksida ini bisa berasal dari fosil, bisa berasal dari pembakaran yang tidak sempurna. Kemudian nitrogen dioksida ini juga bisa berasal dari fosil-fosil. Kemudian CFC, nah ini bagi yang suka minum minuman dingin jangan salah, mungkin saja kulkas yang pendingin yang digunakan oleh kita itu mengandung CFC, sehingga CFC-nya lepas ke alam dan mencemari udara kita. Bisa digunakan pada AC, pada aerosol, pada kulkas ya tadi, lemari pendingin, itu CFC. Nah, siogianya kita sebagai makhluk hidup ya kita hindarilah penggunaan itu.
Kemudian ini pencemaran yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam suatu areal tanah. Akibatnya dapat mengubah atau mempengaruhi keseimbangan ekologis di areal tersebut sehingga tanahnya tidak subur lagi. Penyebabnya apa? Bisa pemakaian pestisida yang berlebih oleh para petani, kemudian limbah industri juga bisa pembuangan limbah industri yang sembarangan, kemudian penambangan, kemudian hujan asam. Ini dia. Pencemaran tanah ini bisa kita tanggulangi, bisa. Oh ya, salah satu lagi ini penyebabnya bisa karena sampah rumah tangga juga akibat adanya plastik-plastik yang sulit diuraikan. Ini bisa ribuan tahun kita menguraikan, alam bisa menguraikan plastik ini. Oleh sebab itu hindarilah penggunaan plastik. Oke, sebenarnya ada satu lagi, itu pencemaran bunyi. Pencemaran bunyinya disebabkan oleh bunyi-bunyi bising, bisa karena deru kendaraan, karena deru mesin, atau mungkin dari suara-suara yang lebih dari 50 desibel. Nah, berikutnya ini pencegahan dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan ini. Pencemaran air, apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulanginya? Limbah industri. Dari limbah industri mungkin harus ada penampungan limbah untuk diproses oleh industri tersebut atau diolah supaya zat-zat yang beracunnya dapat hilang. Kemudian menanam tanaman sejenis alang-alang di sepanjang sungai pembuangan limbah sebagai penanggulangan dari limbah industri ini, supaya zat-zat beracunnya bisa diserap oleh alang-alang dan oleh alang-alang dimanfaatkan untuk kehidupan alang-alang tersebut. Kemudian ini limbah pertanian, bisa kita tanggulangi? Bisa. Bagaimana caranya? Dengan tidak mengalirkan limbah ke sungai atau ke danau. Mengatur pengaturan dalam penggunaan pupuk buatan sehingga tidak terlalu berlebihanlah penggunaan pupuk buatannya. Kemudian menggunakan pestisida yang mudah diuraikan oleh alam. Pilih-pilih pestisidanya yang mudah diuraikan oleh alam. Kemudian menggunakan biological control itu untuk mengganti pestisida. Kalau bisa jangan pakai pestisida deh para petani. Gimana caranya? Ya pakai biological control. Misalnya untuk menghindari tikus, maka kita gunakan ya kucing untuk bisa menangkap si tikus tersebut. Kita di sawah kita mungkin ada belalang, banyak belalang, kita gunakan burung. Nah, itu biological controlnya. Jadi pemangsanya, predatornya. Kemudian menanam tanaman pertanian yang kebal terhadap hama. Dengan menanam tanaman pertanian yang kebal terhadap hama, kita tidak usah menggunakan lagi pestisida. Berikutnya ini limbah rumah tangga. Ini yang benar-benar harus kita tanggulangi. Kita harus sadar bahwa dengan menyampah, kita ini akan membuat bumi ini semakin rusak. Kalau bumi rusak, kita mau tinggal di mana? Gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan? Salah satunya dengan membuat tempat pembuangan sampah, membuat tumbang penimbunan sampah organik, memanfaatkan sampah sebagai pupuk. Kemudian yang terakhirnya itu mungkin dengan tidak nyampah, mengurangi nyampah. Betul, kita tidak mungkin bisa tidak nyampah. Tapi dengan kebiasaan kita, lambat laun kita akan bisa mengurangi nyampah, akan bisa bahkan mungkin sama sekali tidak nyampah atau sampahnya yang organik saja ya bisa. Kalau kita sudah terbiasa. Berikutnya ini limbah minyak. Limbah minyak bisa dihindarkan dengan menghindari kebocoran minyak. Adanya sanksi yang tegas dari pemerintah. Membersihkan minyak dengan cara bioremediasi. Kemudian bila ada tumpahan dibuat penghalang mekaniknya. Lalu membersihkan minyak dengan cara bioremediasi, kita bisa gunakan foraminifera untuk menyerap limbah-limbah minyak yang tumpah. Kemudian ini pencemaran udara, apa yang bisa kita lakukan? Ini dia. Kita bisa lakukan apabila ada CO2, CO, NO2, dan SO2, cara menguranginya ya
kurangi penggunaan bahan bakar minyak, mencegah penebangan hutan untuk lahan pertanian, kemudian menggunakan konverter katalik di setiap kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak, reboisasi dan perluasan lahan hijau. Ini penting sekali ya, reboisasi dan perluasan lahan hijau. Kemudian kalau yang tadi pencemaran udara hanya CO2, SO2 dan NO2, sekarang yang CFC-nya. Ini CFC agak khusus. Untuk penanggulangannya sangat sulit karena dalam jangka 100 tahun baru bisa hilang, bisa terurai. Artinya, kalau begitu kita jangan menggunakan lagi CFC, tidak menggunakan lagi CFC. Kemudian pencemaran tanah bisa kita tanggulangi dengan cara pestisidanya ya jangan gunakan pestisida atau adanya peraturan yang tegas untuk penggunaan pestisida ini. Untuk limbah industri, setiap pabrik harus memiliki tempat penampungan dan pengolahan limbahnya sendiri sehingga tidak lagi mengotori tidak mengotori lagi lingkungan. Ini upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan. Ini bisa sangat-sangat berpengaruh pada lingkungan seimbang, pada lingkungan yang tercemar supaya bisa kembali menjadi alami. Kemudian kita supaya hutan tetap utuh, maka sistem reboisasi, sistem tebang pilih harus digalakkan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai di penghujung materi, sudah tuntas materi tentang pencemaran Ibu sampaikan kepada kalian. Tentu saja sangat singkat. Mungkin kalian ada hal yang belum dipahami, kalian bisa tanyakan langsung kepada Ibu. Bisa via Webex apabila memungkinkan kita melakukan video conference atau via WA. Kita di WA group saja berbincang tanya jawab tentang ini. Terima kasih untuk perhatian kalian. Semoga kita semua sehat selalu. Kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.